Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut dalam pembuatan daftar barang. Pertama, pencet tabel barang, buat atau create laporan panduan. Mari kita berikutnya kita kasih kode barang. Next. Nah, di sini kita ganti awalnya tabel menjadi daftar barang. Langsung Tuh. Oke. Tuh daftar. Begitu juga dalam pembuatan daftar penjual. Buat panduan. Sudah dipindah semuanya, ID penjual lawan jual. Berikutnya sini kita klik ID penjual lagi. Berikutnya next. Kita di sini ganti daftar penjual. Oke. Kalau ada passwordnya 1. Kalau nggak ada, nggak usah. Lalu daftar pelanggan, create report wizard atau laporan panduan. Berikutnya ini kita kasih nomor pelanggan. Nah, di sini kita ganti namanya daftar juga. Baik. Boleh di save, simpan. Yang selanjutnya ini boleh dihapus saja. Lalu langkah selanjutnya dalam pembuatan kwitansi. Berikut adalah pembuatan dalam kwitansi selanjutnya. Penjualan kita copy atau salin. Sesudah disalin kita paste atau tempel. Baru di sini kita ganti yang namanya kwitansi. Kalau sudah kwitansi ini kita klik, baru kita pencet ke kanan, baru kita kasih namanya tampilkan desain. Nah, ini kalau baru ini kosong semua. Maksudnya ini kosong semua. Cara selanjutnya kriteria ini kita klik, baru pencet kanan, baru kita kasih nama build bahasa Indonesianya bangun. Nah, sini nama judul kita kan filenya penjualan barang asing. Baru kita buka forms, kita cari yang namanya semua formulir. Sini pelanggan penjual nih. Kalau sudah form penjualan, cari namanya nota.
Kalau sudah jadi seperti ini, form seorang penjualan data, baru kita klik OK. Nah, hasilnya seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita di save, Ctrl save. Jadi Korea kwitansi ini sudah di save. Coba kita tutup. Nah, ternyata hilang kan? Baik, selanjutnya kita klik atau buat baru desain laporan. Nanti di sini kita akan pencet aja sembarang, kita klik kanan nih. Nah, kita tambah dulu header laporan. Apa di sandinya? Kalau sudah laporan, lalu kita hapus back folder. Gak setuju. Goblok Rohit. Malah kayak gitu teman-teman. Kita rapikan dulu ya. Apa sama nyetik di situ? Ya oke. Apa sama? Oh iya. Cuma. Selanjutnya ini kita chat. Kemana bapak? Kita tulis ini kwitansi. Jangan bilang tahu-tahu masuk. Ya, badanku lengket semua gini. Ini boleh diperbarui, baguskan. Set. Langkah selanjutnya kita tambahkan di sini tombol AB ini, letak teks. Tambahkan 4. Tambahkan lagi 2, 3, 4. Nah, kalau seperti ini sudah. Baik. Lalu cara rapikan dulu ya kan. Oke. Kalau sudah rapi, kita kasih tombol. Ada pesan guide dari nomor yang tidak dia. Di sini letak teks. Lalu ini juga tambahin Kalau pas ini yang sama juga. tuh Ini mendarat. 2. Ini boleh dihapus. Ada yang chat nggak? Ini juga boleh dihapus. Nggak ada kan? Udah. Ada masalah honor. Hah? Masalah honor. Masalah lu apa? Yang penting setelah kerja aja honornya. Oh. Bagus. Mau ke transfer sekarang nanti. Tambah lagi, kita tambah Udah dikasih.
5 kotak. Kan dia ibaratnya kerja ke aku tuh, Cok. Kamu nuker uang ngambil. Nukar kan? Hmm, Bayar juga anu Empat. adminnya. kan masalah Lima. adminnya habisnya tuh cepat. Push. Makanya Kamu tadi nggak jadi nitip uang. Hapus. Push. Ya, mau ada game apa hit? Cabut aku, Cok. sosis. Mana? Hapus. Mana lagi keluarnya HP-nya? Aku si Juragan ya, apa game lain? Ya Pak, mainnya dulu, nggak pernah aku main itu. Siapa? Baru kita buat lagi Si juga ada yang yang namanya bang. garis line. Aku Kita buat di sini. Mati aja dah. Ngapain? mau kirim video. Aku upload live Cok. Oh. Kita tambah lagi Enggak, aku ngedang garis. dulu, nggak dapat numpuk cabut, coy. Dikit aja lagi. Nolak nih, Cok. Tambah garis. Dua. Baru tambah lagi satu lagi di sini. Nah, selesai. Aku tahu menu cara pandang. Berikutnya kita Main aja. cheat ini. Nggak tahu. Uangku sudah 1 juta kan? 900, coy. Ini kan. Belikan. Belikan dulu di Pak Kumis. Kandang ayam rumahmu nggak ada, Cok. Nota. Abah nih kah? Bukan Pak Kumis. Halo Abang Iki. Oh, salah. Naik motor bisa gak? Apa? Bisa, Cok. Gila nih motor bisa. Nabrak, Cok. Ini apa, coy? Kurekuntansi. Nah, kita buat Enggak. create, Siapa yang ngapus ini? terus desain laporan Ini loh, bro. yang muncul seperti ini. Baru kita Tuh, M tuh siapa? tambahkan di. Baru yang halaman ini kita akan hapus. Setelah itu kita kembali ke Apa yang sini. Dex? Oh, YouTube ya. Kita kasih ini ekuitansi. Pencet yang ini ya. Bisa kasih orang Ekuitansi. Kalau sudah, kita kembali ke sini. Kita klik di sini. Klik di sini namanya kwitansi. Kita ratakan nih. Oke. Setelah itu kita buat nah, kalau sudah seperti ini, kita ratakan ya. Nadia sensus dia. Nah, kontakannya Apa kasih namanya? Uas komputer kan? Uas komputer kan? Oke, seperti ini sudah. Langkah selanjutnya kita pencet ini lagi, tambahkan 4 kolom.
kecil aja apa jelas? Selanjutnya, Nanti untuk data time series atau cross section itu sebenarnya itu ada 4 hal di sini ya. Jadi ini harapannya ya tetap kalian ini ya, terutama kalau kalian menggunakan suaranya dulu kuantitatif untuk skripsi nyaring kan, kalian. Kalau masih jauh, Apa sih? suaranya nyaring kan. Tidak pol cowok. tetap diingat-ingat nanti tugasnya itu disimpan. Nanti insya Allah masih dipakai kalau masih mau menggunakan penelitian. Nah, di video juga sudah bapak jelaskan untuk ujian skripsi klasik itu nanti berbeda-beda apakah Jadi kayak buat rata atau kawan. data cross section. Kalau kalian lihat untuk data time series itu biasanya kalau kalian lihat di judul skripsi ini ada malam tahunnya dari tahun 2000 sampai 2023 Ya juga. atau dari tahun berapa sampai tahun berapa seperti itu. Jadi kalau time series itu biasanya ada interval waktunya. Tapi kalau cross section itu enggak, itu cuma di satu waktu. Nah, nanti Itu. terkait hal tersebut kalian harus bisa memahaminya dengan baik. Kalau kalian nanti disuruh untuk mengajukan judul itu biasanya sebelum KKN ya, kalian disuruh untuk mengajukan 3 judul untuk skripsi. Oke. Nanti ketika mengajukan itu Lalu di sini kita tambahkan juga ini walaupun nanti judulnya bagus, tapi kalau kalian tidak ngerti isinya kalian akan bingung sendiri. Jadi mulai dari sekarang kalian harus dapat memahami kedua dan jenis data tersebut. Nah, apa perbedaannya? Secara umum Tambahnya 5 nanti kolom. dibahas masih 5 hal ini. Nah, perbedaannya antara time series Tiga. dan cross section itu nanti yang pertama adalah yang 4, ujian subjektif. Untuk ujian subjektif 5. itu nanti ada uji normalitas, uji kolonialitas, terus elastisitas. Untuk data time series ini opsional sebenarnya. Nanti boleh dipakai, boleh juga enggak, tapi cenderung untuk menggunakannya. Nah, kemudian kalau autokorelasi, kalau data cross section itu tidak perlu. Oke. Tapi kalau data time series itu wajib harus dilakukan. Kemudian kalau ada uji linearitas, kalau uji linearitas itu opsional ya. Jadi boleh digunakan, boleh juga enggak. Dan bapak sih cenderung untuk tidak menggunakan, apalagi kalau menggunakan SPSS itu cenderung banyak masalah tidak menggunakan linearitas. Ini juga kita tambahkan Lanjut, apa ada pertanyaan? Kayaknya nggak ada tanggapan, tapi lanjut aja ya. Silakan. Iya. Pak. Lanjut. Oke. Lanjut Pak. Oke. Nah, kalau ngomongin regresi ya nanti kan ada uji asumsi. Nanti itu data namanya regresi itu kita tuh kayak meramalkan sesuatu atau kita membuat suatu rumus sehingga di rumus tersebut kita bisa memprediksi. terus Nah, Sama kalau pasal? membuat Sama rumus, kelas S2. rumus itu kan kadang-kadang Iya. bisa benar, bisa juga salah seperti itu. Nah, jadi rumusannya itu nanti kalau regresi itu pengennya itu nanti dia membuat suatu peramalan. Peramalannya seperti apa? Peramalannya itu contohnya seperti ini. Nah, ini adalah contoh baik, peramalan sudah. regresi. Ini kita buat Jadi kalau saya tahu mau tahu nilai biji uji, itu. nah itu nanti Sama rumusnya kartu seperti apa ini. garis. Artinya nanti kalau nilai X1 atau X2 atau ada perubahan, nanti semuanya itu berdasarkan rumus ini. Misalkan kalau X1 nanti nilainya 2, berarti tinggal mungkinnya angka 2 di sini. Kalau X2 nya Dan dia kita buat garis. berarti nanti ini 7, sekian dikali 2, Nah, 1, sekian dikali 3. Nah, sebenarnya intinya dari regresi itu. Jadi kita ingin membuat suatu peramalan suatu garis variabel terikat. sampai Tapi yang namanya peramalan membuat rumus seperti ini, tentunya kita ingin membuat rumus yang sebaik mungkin. Uji asumsi inilah yang menjaga bahwa rumus yang ingin kita buat itu adalah rumus yang terbaik. Jadi rumus kita data tersebut masuk tambahkan uji asumsi klasik ini. Yang 2, pertama dia itu harus berdistribusi normal. tambahkan lagi 1, terakhir 3 Kemudian ini di memang namanya agak aneh-aneh ya. Ada multikolonialitas, ada heteroskedastisitas, ada autokorelasi. Data yang
Selanjutnya Tapi kalau ternyata nanti kalian menggunakan ini kita SPSS ganti dan bermasalah, ya nggak usah dicantumkan di spesifikasi nota. kalian seperti itu. Nah, ini pada siang hari ini Bapak hanya ingin memperdalam tentang yang time series, ya. Tanggal. Karena time series ini lebih banyak nih, kalau dibandingkan dengan projection. Jadi kalau sudah bisa time series, insya Allah udah pasti bisa. Itu Lalu kita ganti adalah dia menjadi variabel nama penjual. tingkat. Jadi di sini nanti bisa kalian misalkan jadi Y. Jadi kalau ada kata-kata terhadap berarti itu jadi Y nanti. Nama penjual. Tapi kalau beberapa Sini variabel kita itu ganti nanti jadi variabel, nama pelanggan. jadi variabel bebasnya ya. Jadi ini misalkan ada dua variabel bebas, jadi ini adalah X1 nya, Pelanggan. dan yang ini nanti akan jadi X2 nya. Ini dia sebenarnya nanti Bapak kalau ngasih soal ya, dan nanti kalian harus bisa mengidentifikasi sendiri mana yang menjadi variabel bebas, mana yang menjadi variabel terikat. Nah, ciri-ciri kalau variabel terikat ada kata-kata terhadap ya. Jadi terhadap suatu atau gitu itu berarti variabel terikatnya. Jadi Y-nya. Ini penting banget. Misalnya menentukan X, misalnya menentukan Y udah pasti salah. Tekan lagi. Di sistem. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Kalau ada pertanyaan, pokoknya intinya yang ada kata-kata terhadap biasanya dia menjadi Y seperti itu ya. Nah yang lainnya nanti jadi X atau variabel bebasnya bisa 1, bisa 2, bisa 3 dan seterusnya bebas mau berapapun. Tapi biasanya untuk variabel Y-nya itu cuma 1 ya. Karena kalau lebih dari 1 itu bukan regresi lagi, tapi analisis multivariat. Baik, sampai sini ada yang mau tanyakan dulu? Silakan kalau mau tanya. Oke, terkait ini lagi ya anak-anak ya, yang jadi kendala biasanya kalau buat skripsi karena kurang paham dan mungkin tidak pernah mengalami pelajaran terkait dengan time series. Jadi K-nya adalah variabel bebas. Ada yang bisa nebak nggak pada kasus judul ini nilai K-nya berapa? Silakan bersuara. Pada kasus ini nilai K-nya berapa? Lalu selanjutnya kita ganti ini menjadi nota. Lalu K-nya nggak 16, K-nya 2. Kenapa? Karena variabel bebasnya tanggal. ini nilai dari sini, dari X-nya. Setelah tanggal, Kalau X-nya ada 3 berarti K-nya juga 3. Jadi bukan 16. nama penjual. Oke, itu nilai K-nya. Kemudian nanti ada nilai N. Nah kalau nilai N itu 16. Nilai N itu bentuk dari Setelah nama penjual, 15. kita ganti yang namanya nama pelanggan. Pelanggan. Variabel bebas. Kalau N itu adalah periode waktu. Nah ini yang sering menjadi kendala ketika mengerjakan skripsi. Jadi kadang-kadang kita dipakai keren nih judul skripsinya. Jadi variabel bebasnya itu pakai banyak-banyak. Variabel bebasnya lebih. Di sini kita tambahkan lagi Tapi ternyata secara tingkat ya, ada di periode waktunya itu cuma ada 7 tahun. ini. Jadi N-nya Apa itu? Nah ini nanti ke depannya bakal jadi kendala. Coba kalian lihat di sini. Ketika N-nya 7, terus K-nya 4, ada nggak nilai DL sampai berikutnya? Ada nggak? Super. Itu nanti masih kendala. Jadi kan harus hati-hati. Nanti ketika kalian nanti muncul terus pengen data time series kan enak. Kalian nggak usah buat Rumusnya adalah sama dengan kosan aja nanti sampai skripsi selesai. Tapi kalau kalian nggak hati-hati, ini bakal jadi cek. fatal. Nah jadi kan harus perhatikan ini. Lalu ini Kemudian variabel bebasnya mau banyak, maka angka lagi nih kalau tabel dari total maka minimal tahun yang dibutuhkan itu berapa? Berarti misalnya kalau jual. bebasnya tadi
tutup kurung. Oh, jumlah jual. Ini juga kita kasih Sekarang kita lihat di sini, jadi diberikan datanya seperti ini. Ya, pada kasus ini, judulnya angka selanjutnya. Ini kita klik, lalu kita cari yang namanya. Oke, baik, kita kerjakan lagi. Lanjut, ini kita kasih namanya kode barang. Kode barang. Kalau sudah namanya kode, kita kasih namanya nama barang. Setelah itu harga jual. Termasuk ini bisa kalian buat. Nah, ini buatnya di Excel aja, di Excel di Terus jumlah jual. Nah, sekarang coba lihat di sini. Rumusan masalah itu gak sembarangan buatnya. Rumusan masalah itu berdasarkan judul ini tadi. Total jual. Ini tadi variabel bebasnya ada berapa hasilnya? Dua. Betul, ada dua. Maka kalau variabel bebasnya itu Sama maka nanti ada dua pengaruh yang secara kode barang. jadi masing-masing ini X1, ini X2 terhadap X1 terhadap Y, kemudian nanti X2 Nama terhadap nama barang, kemudian kalau sudah secara harga jual. nanti baru ada satu rumusan masalah secara Kalau sudah harga jual, jadi kalau simultan itu gabungan dari semua variabel bebas tadi. jumlah jual, Semua maknanya kalau misalnya ada variabel bebas berarti nanti rumusan masalahnya lalu total jual. ada 5, ada 5, ada 5. Jadi 4 yang parsial, yang sendiri-sendiri. Jadi kalau digambarkan kayak ini, digambarkan gak sembarangan nih. Jadi panahnya yang lurus ini nanti ada 4. Ada X1, X2, X3, X4 gitu ya. Baru ada yang gabungan ini secara keseluruhan. Kalau sudah seperti ini, kita bebasnya seperti itu. Jadi paham ya, nanti silakan diketik ulang. save. Merah-merahnya ditandain, jadi tidak enak nanti Kita tinggal save, simpan. Kita kasih nama ini semuanya sama ya. kwitansi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu. Selanjutnya, Word gitu. Terus kan tinggal ganti form data penjualan. bisa berapa. Klik, Nanti handle-nya kita diketik cari mana, yang namanya gitu ya. Nah, ini semua sudah desain jelasin di view pembahasan. Kalau untuk atau enggak original tampilan desain. kualitas, kita tinggal membandingkan dengan Nah, di tampilan desainnya itu seperti ini ya kawan. dengan alfa yang sudah kita tetapkan di awal. Alfanya 5% ya. Seperti yang Bapak bilang di kelas. Atau kalau secara desimal bisa dituliskan 0,05. Kalau sudah hasilnya seperti ini, kita kembali ke desain. Nah, desain formulir. Setelah itu Ini tidak terjadi gejala multikolinearitas. kita mencet buton atau tombol dari yang kosong. Ternyata datanya terjadi gejala multikolinearitas, nggak apa-apa. Jadi yang penting kalian di sini bisa menganalisisnya, kemudian bisa mengkalkulasikannya. Lalu berikutnya adalah Jadi multikolinearitas itu nggak masalah. Pokoknya ditulis aja apa ada. lalu kita mencet operasi laporan, baru yang namanya kirim laporan ke file. Setelah itu ke berikutnya.
kita cari sini namanya kwitansi. Kalau sudah kwitansi, next berikutnya. Terus lanjut, kita ganti sini cetak kwitansi ya, cetak kwitansi, lalu kita pencet ls akses. Atau apa ya, nih kita kwitansi, baru kita next. Berikutnya kita ubah yang namanya CMDDC lalu finish. Langkah selanjutnya adalah kita form penjualan, pilih yang namanya form view atau tampilan formulir. Nah, kalau sudah, kita cetak kwitansi saja. Ini keluar. Hasilnya seperti ini.